Shalom Soulmate of God. Selamat sore, selamat beribadah kembali. Saya bersyukur kita bisa beribadah kembali hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Untuk kita datang kepada Tuhan, kita menyanyikan dengan hati bersyukur, masuk di hadiratnya, membawa pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Masuk di hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu tak pernah berubah dalam hidup kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan, dengan hati bersyukur masuk di hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu. Sorak-sorak untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu mengurapi setiap kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemenangan dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau juru selamat kami, dalam tangan-Mu kemenangan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus Engkau
Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Oh, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya
kudus namamu Tuhan Yesus. Oh Yesus Tuhan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan dalam pujian dan penyembahan saat sore hari ini. Terima kasih untuk segala yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus bersyukur dengan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya siapkan seluruh kehidupan kami, pikiran kami, hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu sehingga firman Tuhan yang diberitakan saat sore hari ini boleh benar-benar menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom jemaat IDM, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi meski dalam ibadah online, tapi tidak mengurangi makna kekuatan ibadah kita ya. Puji Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini semua berkat pertolongan Tuhan ya. Mungkin kemarin kita ada yang mengalami sakit, ada masalah, kesulitan, kesusahan, dan apapun itu saya yakin dan percaya semua bisa kita lewati karena ada pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus baik. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau tidak ada pertolongan ya? Bagaimana bila penyakit kita tidak sembuh-sembuh, masalah kita tidak kunjung selesai ya? Apa yang kita minta belum diberi. Dalam keadaan seperti itu, masihkah kita tetap percaya dan berharap pada Tuhan? Benarkah Tuhan tidak menolong? Ya? Mari kita baca dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12. 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku
kuat. Amin, saudara. Ya. Kalau kita baca di dalam surat Paulus yang kedua ini kepada jemaat di Korintus, dalam pasal 10 sampai pasal yang ke-12 ini, Paulus berbicara tentang pelayanannya, ya. Bagaimana dia membela dirinya sebagai Rasul Kristus yang sejati. Dia mau menjelaskan kepada jemaat Korintus bahwa ia dalam pelayanannya betul-betul murni, ya. Dia betul-betul tulus di dalam pelayanan. Bahkan dia menceritakan tentang penderitaan, kesusahan yang dia alami di dalam pelayanan, ya. Begitu luar biasanya Paulus ini. Tapi di ayat 7 kalau kita baca dalam pasal 12 dikatakan begini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Dikatakan bahwa Paulus diberi duri dalam daging, ya saudara, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok Paulus, ya. Duri dalam daging yang dimaksud Paulus kemungkinan besar adalah penyakit, saudara, ya. Kemungkinan besar Paulus punya penyakit yang tidak sembuh-sembuh, saudara, ya. Dan itu duri dalam daging itu hanya Tuhan yang bisa mengeluarkannya. Nah, pada ayat yang ke-8 dikatakan, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Paulus sudah berseru supaya duri dalam daging itu bisa dikeluarkan, saudara, ya. Nah, ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, ya. Tapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Padahal Paulus sudah berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan hanya bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dengan kata lain, duri dalam daging tetap ada di dalam Paulus, ya. Padahal Paulus ini adalah hamba Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan dengan luar biasa, saudara, ya. Sejak ia bertemu Tuhan, dia diubahkan Tuhan dan memberi hidupnya sepenuhnya untuk melayani Tuhan, ya. Tapi ketika dia berseru, dia meminta duri dalam dagingnya itu dikeluarkan, tapi ternyata Tuhan hanya bilang, cukuplah kasih karunia, ya, saudara. Paulus pelayanannya begitu luar biasa. Kalau kita baca dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28, mulai ayat 23, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ayat 24, 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Wah, luar biasa, saudara, ya. Begitu luar biasa apa yang dilakukan Paulus, ya. Pelayanan Paulus, saudara. Begitu hebat, saudara, ya, apa yang dilakukan oleh Paulus, ya. Seringkali kita hitung-hitungan dengan Tuhan dan berkata, Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah banyak memberi, saya sudah lama beribadah, ya, semua saya sudah lakukan untuk Tuhan, ya. Terus kita bilang, tapi kenapa Tuhan doaku tidak dijawab? Kenapa Tuhan tidak menolong? Saudara, seperti Paulus, Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu, ya. Paulus juga diberikan karunia-karunia di dalam pelayanannya, saudara, ya. Dia mendapat penglihatan-penglihatan, penyataan-penyataan dari Tuhan. Dia melakukan mujizat, ya. Tapi waktu dia berseru supaya dikeluarkan duri dalam daging itu, saudara, kelemahannya itu, ya, penyakitnya itu supaya hilang,
Tapi Tuhan hanya bilang, cukuplah kasih karuniaku. Ya saudara, Paulus tetap dibiarkan memiliki kelemahan atau duri dalam daging atau penyakit. Itu tetap ada di dalam diri Paulus, ya. Mungkin kita diberikan karunia-karunia, saudara, ya, sehingga pelayanan kita sangat luar biasa, ya. Tapi ada hal yang kita minta kepada Tuhan. Kita sudah berseru kepada Tuhan, tapi seakan-akan Tuhan tidak tolong. Masalah nggak selesai-selesai, ya. Sakit tidak sembuh-sembuh, dan lain-lain. Benarkah Tuhan tidak menolong kita? Kenapa tidak ada pertolongan, ya? Mari kita kembali baca di dalam ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri, ya. Jadi yang pertama, ya, kenapa tidak ada pertolongan? Kenapa Tuhan izinkan itu semua terjadi? Tuhan belum cabut duri dalam daging, ya, supaya Paulus jangan meninggikan diri, ya. Jadi duri dalam daging atau kelemahan Paulus, sakit, penyakit itu dibiarkan Tuhan tetap ada supaya Paulus tidak meninggikan diri, tidak sombong, saudara, ya. Jadi bukan Tuhan tidak menolong, ya. Bukan Tuhan tidak menolong, tapi justru disitulah letak pertolongan Tuhan, ya. Tuhan tolong supaya tidak sombong, ya. Itu bentuk pertolongan Tuhan, saudara, ya. Supaya Paulus tidak meninggikan diri atas penyataan-penyataan yang dia diterima dari Tuhan, ya. Atas penglihatan-penglihatan, ya, yang dia peroleh dari Tuhan, mujizat yang dia lakukan, ya. Karunia-karunia yang dia peroleh, ya. Apa semua yang sudah dia lakukan dalam pelayanan begitu luar biasa, dan dia diizinkan memiliki duri dalam daging supaya dia tidak meninggikan diri, saudara, ya. Mungkin pelayanan kita begitu hebat, ya, tapi ada hal yang kita doakan begitu lama dan kelihatannya Tuhan tidak tolong. Belajar dari Paulus supaya kita tidak meninggikan diri atas pencapaian-pencapaian kita, saudara, ya. Bukan cuma di dalam pelayanan saja, di semua hal, saudara. Di dalam pekerjaan, studi kita, ya. Semua pencapaian-pencapaian kita bukan untuk disombongkan, saudara, ya. Bukan untuk disombongkan, ya. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan ada duri dalam daging supaya kita tidak menjadi sombong, supaya kita tidak meninggikan diri. Jadi pertolongan Tuhan bukan hanya ketika masalah kita itu terselesaikan, ya, sakit disembuhkan dan lain-lain, ya. Tapi ketika masalah itu tetap ada, ya, duri dalam daging itu tetap ada, ya. Tapi karakter kita tertolong, ya. Karakter kita itu yang ditolong, kerohanian kita itu yang ditolong, ya. Karena Tuhan mau selamatkan kita, sudah, ya. Tuhan mau selamatkan kita. Tuhan mau menyelamatkan karakter kita biar kita menjadi orang yang rendah hati, kita menjadi orang yang sabar, orang yang lemah lembut, orang yang murah hati, dan lain-lain, saudara, ya. Tuhan mau bentuk karakter kita. Dia mau selamatkan kita, saudara. Karena kita ini anak-anak Tuhan yang sedang dipersiapkan untuk kehidupan kekal, ya. Kalau hanya untuk menolong, menyelesaikan masalah kita, saudara, itu sangat mudah bagi Tuhan, sangat mudah. Tapi Tuhan lebih tertarik menyelamatkan karakter kita. Tuhan lebih tertarik menyelamatkan kerohanian kita, ya. Ingat bahwa rumah kita bukan di dunia ini, ya, tapi di surga. Kalau Tuhan belum beri yang kita minta, saudara, Dia punya alasan yang tepat, ya. Kalaupun yang kita minta di dunia tidak kita peroleh, saudara, ingat kita akan memiliki surga, ya. Surga jauh lebih indah, ya. Jadi berpikirlah bahwa kita hidup untuk kerajaan surga. Rubah cara berpikir kita. Kita hidup bukan untuk nanti di dunia ini, saudara, ya, tapi untuk kehidupan kekal. Jadi apapun yang kita lakukan, saudara, semua kita lakukan untuk Tuhan. Kita lakukan untuk kerajaan surga, ya. Kemudian yang kedua, supaya kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Kita baca ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku,
Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya. Dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ya. Tuhan izinkan duri dalam daging itu tetap ada, supaya kuasa Tuhan bekerja. Jadi bukan Tuhan tidak tolong, tapi justru itulah pertolongan Tuhan. Ya. Kenapa dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna? Kuasa Tuhan itu turun menaungi kita. Ya. Karena ketika kita dalam masalah, saudara, dalam keadaan sakit, dalam kesusahan, kesulitan, ya, dalam kesukaran, kita akan berserah kepada Tuhan. Kita akan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kuasa Tuhan akan bekerja sempurna atas kita ketika kita mengangkat tangan. Ketika kita menyerahkan semuanya sepenuhnya kepada Tuhan, dan kuasa Tuhan itu akan bekerja. Ya. Misalnya saudara, handphone kita rusak, ya, dan kita bawa kepada ahlinya, ya, untuk diperbaiki. Setelah kita serahkan handphone kita, barulah sang ahli itu akan memperbaiki handphone kita, dan kita tidak perlu khawatir, saudara, karena sudah di tangan ahli. Dia akan memperbaikinya tentunya, ya, dengan keahlian yang dia miliki, ya. Biar dia yang kerjakan sepenuhnya, saudara. Kita tidak usah ikut campur, biar dia yang kerjakan. Kita serahkan sepenuhnya kepada dia, ya. Dan tentunya dia akan perbaiki dan akan kembali baik, ya. Nah, demikian dengan hidup kita. Kalau kita masih mengandalkan kekuatan kita, masih mengandalkan manusia, ya, kita tidak sedang mengizinkan kuasa Tuhan bekerja sepenuhnya atas kita, ya. Tapi kalau kita berserah, kita mengangkat tangan, ya, Tuhan yang akan turun tangan. Tuhan yang akan turun tangan. Tuhan yang akan berperang atas kita. Dia yang akan mengerjakan, menyelesaikan segala sesuatu, setiap persoalan, setiap masalah kita. Saudara, biasanya kalau di rumah sakit, ya, seorang dokter yang menangani pasien di rumah sakit, dan ternyata pasien itu dalam kondisi yang semakin kritis, ya, dan dokter pun angkat tangan, saudara, ya, dan dia biasanya akan bilang kepada keluarga bahwa dia akan bilang, Pak, Bu, maaf, ya, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kayaknya pasien ini tak bisa ditolong lagi, ya. Waktunya tinggal sedikit, ya, kecuali ada mujizat, ya, kecuali ada mujizat. Silakan, pasti dia akan bilang, silakan Bapak Ibu berdoa, semoga ada mujizat. Nah, kalau dokter yang ahli akan berserah, dia akan menyerah dan tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa. Kenapa kita tidak berserah kepada Tuhan untuk segala sesuatu? Kenapa tidak dari awal kita berserah kepada Tuhan? Ya, manusia itu terbatas, Tuhan tidak terbatas. Mari serahkan sepenuhnya semuanya kepada Tuhan. Percaya, saudara, ya. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Manusia akan menghadapi jalan buntu, saudara. Manusia itu terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Letakkan posisi Tuhan di depan, saudara. Jangan di belakang, ya. Jangan nanti berharap berserah sepenuhnya kepada Tuhan, nanti sudah di belakang. Nanti nafas tinggal satu-satu, sudah tidak sanggup, baru mau berserah. Berserah dari depan, saudara. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengerjakan. Apapun yang terjadi, biar kehendak Tuhan yang jadi. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan lebih tahu. Tuhan lebih tahu segala sesuatu, saudara. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Jangan memaksakan kehendak kita, ya, dengan kemampuan kita, kelebihan kita, kehebatan kita, mengandalkan orang lain yang lebih hebat. Manusia terbatas, ya. Belajar untuk berserah, dan kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita, dan kita akan melihat mujizat yang luar biasa, ya, yang tidak mungkin
akan menjadi mungkin. Kalau kita baca dalam ayat 10 tadi, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Paulus bilang, aku senang dan rela di dalam kelemahan. Paulus senang dan rela di dalam kelemahan, ya. Karena di dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, jika aku lemah aku kuat. Kenapa Paulus senang dan rela? Karena di saat dia lemah, dalam kesusahan, dia menjadi kuat. Ketika dia lemah dan dia berserah kepada Tuhan, kuasa Tuhan turun menaungi dan menjadi kuat. Kita akan menjadi kuat ketika kita berserah, karena ada kuasa Tuhan yang turun atas kita. Ya, amin saudara. Ya. Nah, jadi ketika Tuhan izinkan ada duri dalam daging, ya, ada masalah yang tidak selesai-selesai, ya. Tuhan izinkan penyakit mungkin belum sembuh, ya. Ada kesulitan ekonomi dan apapun itu, kesukaran, ya. Bukan berarti kalau Tuhan izinkan semua itu terjadi, bukan berarti Tuhan tidak tolong, bukan berarti tidak ada pertolongan. Justru saat itu adalah bentuk pertolongan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak meninggikan diri, saudara, ya. Dan supaya kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita menjadi sempurna, saudara. Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tetap percaya, saudara, ya. Apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami, saudara, percaya Tuhan adalah penolong yang setia. Dia setia, saudara. Dia tidak pernah mengecewakan kita, dan dia tidak pernah gagal. Pernah kami saksikan waktu istri saya mau melahirkan anak yang kembar. Awalnya kami kebingungan, cari-cari di mana nanti akan melahirkan, di mana, di rumah sakit mana, ya. Kami mikir dan berusaha, dan ternyata ketika kami berserah, ya, ketika kami berserah, Tuhan memberikan jalan, Tuhan menolong, Dia turun tangan, semua berjalan dengan baik. Bahkan tidak lahir di rumah sakit, bahkan lahir di puskesmas, karena rumah sakit pun ternyata menolak. Tuhan lebih tahu, saudara. Tuhan lebih tahu yang tepat, yang terbaik buat kita. Mari kita boleh berusaha, tapi jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan manusia, ya. Berharap dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan lebih tahu tentang kita. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Waktu yang tepat Tuhan yang lebih tahu, dan Dia tidak pernah gagal, Dia tidak pernah mengecewakan. Dia adalah penolong yang setia. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Kami boleh dikuatkan, boleh diingatkan bahwa bila duri dalam daging masih diizinkan tetap ada, kelemahan itu tetap ada dalam diri kami, penyakit, masalah, dan semua kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Biar kami percaya bukan berarti Tuhan tidak tolong, tapi justru itulah bentuk pertolongan Tuhan, supaya kami tidak tinggi hati atas pencapaian-pencapaian kami, dan biar kami tak berserah sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kuasa Tuhan bekerja sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, biar diberkati. Berkati semua pengurus, semua jemaat IDM. Berkati Ko Wijaya sebagai pimpinan IDM. Berikan dia kesehatan, selalu kekuatan dalam mengurus pelayanan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita sudah menikmati pujian, kita sudah menikmati firman Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu sudah mengajar kami. Roh Kudus-Mu boleh bekerja untuk kami Tuhan.
Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami yakin Tuhan, Roh Kudus-Mu akan menghiburkan kami. Roh Kudus-Mu akan memberikan kekuatan kami. Roh Kudus-Mu akan menyembuhkan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu mengajarkan setiap kehidupan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah dalam siaran ini Tuhan. Kami yakin, kami percaya, kami sudah terberkati dalam pujian kami, firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat Allah Bapa dalam kerajaan surga, cinta kasih di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan amin. Kita akan ketemu lagi pada sesi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.